Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlan Nur Alam, NPM 1921911159. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep pengembangan kurikulum. Yang saya akan jelaskan, pertama, apa saja prinsip-prinsip kurikulum. Kedua, apa itu pengembangan kurikulum. Yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang keempat, apa artikulasi dan hambatan kurikulum. Yang terakhir, apa saja model-model perkembangan kurikulum. Dilanjut, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru prinsip-prinsip yang baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan yang dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain, sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Hamarik sebagaimana dikutip oleh Syafarudin dan Amiruddin menyebutkan 8 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Antara lain ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip efisiensi, yang kelima prinsip efektivitas. Seperti itu. Saya akan menjelaskan apa itu prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi atau komponen antara komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, tuntutan dan potensi siswa, serta tuntutan kebutuhan pengembangan masyarakat. Yang ketiga ada prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasil fleksibel dalam implementasinya memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Dilanjut, yang ketiga adalah prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antara jenjang dan jenis pekerjaan. Yang keempat ada prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi adalah peran kurikulum dalam ranah pendidikan sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Dan yang terakhir adalah prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai harus diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan. Yaitu aspek efektivitas pengajar, yaitu guru dan siswa. Dilanjut, apa itu pengertian kurikulum? Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah pertama dalam membangun kurikulum. Ketika
pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan rencana yang akan digunakan oleh guru dan siswa. Penerapan kurikulum atau yang biasa disebut implementasi kurikulum berupaya mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang pertama ada faktor perguruan tinggi, masyarakat sekolah, dan sistem nilai. Yang pertama saya jelaskan perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan dua pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Yang pertama dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Dilanjut yang kedua adalah masyarakat sekolah, merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Di tempat sekolah tersebut berisi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunanya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Dan saya jelaskan artikulasi dan hambatan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum, perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Hambatannya adalah guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan karena beberapa sebab, yaitu kurangnya waktu, kekurangan penyesuaian diri, kekurangan penyesuaian pendapat baik dan kepala sekolah maupun dari guru lainnya atau dengan administrator. Kemudian kekurangannya berkemampuan dalam pengetahuan guru itu sendiri. Lanjut yang terakhir adalah model-model pengembangan kurikulum. Menurut God 1972 dan Travis 1973, model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, sistematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Model bukan realitas, akan tetapi merupakan representasi realitas yang dikembangkan dari keadaan. Dengan demikian, model pada dasarnya berkaitan dengan rancangan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan sesuatu sarana atau mempermudah berkomunikasi, atau sebagai petunjuk yang bersifat perspektif untuk mengambil keputusan atau sebagai petunjuk perencanaan untuk kegiatan pengelolaan. Adapun beberapa contoh model-model menurut tokoh. Ada yang dinamakan ada beberapa macam model-model kurikulum. Yang pertama, model Tyler adalah model yang paling dikenal dari perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction, menurut Tyler, suatu proses pemilihan tujuan pendidikan dikenal luas dan dipraktekkan dalam lingkungan kurikulum. Walaupun Tyler mengajukan satu model yang komprehensif bagi perkembangan kurikulum, bagian pertama dari model Tyler adalah pemilihan tujuan mendapat banyak perhatian dari pendidik lain.
Yang kedua, model Taba. Taba menggunakan pendekatan akar rumput bagi perkembangan kurikulum. Taba percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak yang berwenang. Menurut Taba, guru harus memulai proses dan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah atau bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum yang umum. Yang ketiga ada model Nicolis. Dalam bukunya Developing Curriculum, a Participal Guide 1978, Audrey dan Howard Nichols mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas, mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Buku tersebut sangat populer di kalangan pendidik, khususnya di Inggris, di mana pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah sudah lama ada. Nicholas menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang memunculkan dari adanya perubahan situasi. Yang keempat ada model Skillback, adalah pengembangan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi model proses kurikulum. Dalam sebuah artikelnya, Skillback tahun 1976 mengajurkan suatu pendekatan dan pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah. Pendapatnya mengenai didasarkan pada pengembangan kurikulum, sehingga Skillback memberikan suatu model yang membuat pendidik dapat mengembangkan kurikulum secara tepat dan realistik. Kesimpulannya pada materi ini adalah pengembangan kurikulum bukanlah proses instan tanpa adanya kajian yang matang terhadapnya. Setidaknya sumber rujukan dalam mengembangkan kurikulum harus berdasarkan pada empiris dan eksperimen, serta cerita atau pengetahuan umum yang berkembang di masyarakat. Selain itu, pijakan dalam mengembangkan kurikulum juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar, prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas komponen pendidikan lainnya agar tujuannya pengembangan kurikulum dapat terarah dengan baik. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.